Halo, selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga Sobat RAI semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dilancarkan usaha dan rezekinya. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah kisah misteri yang berjudul Botol Penjaga Tanah Timur. Selamat mendengarkan. Aku datang ke dusun Tanah Hening bukan karena ingin. Aku datang karena ditugaskan. Perkenalkan, namaku Arman. Aku bekerja sebagai pendamping administrasi desa untuk wilayah pesisir timur. Pekerjaan yang terdengar penting di atas kertas, tapi pada praktiknya lebih sering membuatku memeriksa laporan keuangan yang tidak pernah rapi. 3 minggu sebelum keberangkatanku, seorang kepala desa di dusun ini dinyatakan mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Beberapa bulan kemudian, dusun ini sudah memiliki kepala desa baru. Prosesnya terlalu cepat, terlalu rapi. Atasanku berkata, "Bapak tolong pergi ke sana, cocokkan data lama dan baru. Tidak perlu lama-lama." Perjalanan ke Tanah Hening memakan waktu hampir seharian. Perahu motor terakhir berangkat menjelang sore. Air laut berwarna kelabu, berombak pelan, seperti menahan sesuatu di bawahnya. Sepanjang perjalanan, tak satu pun penumpang berbicara. Mesin perahu meraung, dan bau solar bercampur udara asin membuat kepalaku pening. Saat kami merapat, dusun itu sudah bersiap menutup hari. Anak-anak yang tadi bermain di dermaga dipanggil masuk. Pintu-pintu rumah ditutup satu persatu, seolah ada kesepakatan tak tertulis tentang batas waktu aman berada di luar. "Kalau sudah gelap, jangan ke kebun," kata lelaki yang mengantarku ke rumah singgah. Nada suaranya biasa. Itulah yang membuatku tidak nyaman. Rumah singgah tempatku menginap adalah rumah lama peninggalan desa. Dinding kayunya kusam, lantainya dingin walau matahari masih hangat. Di belakang rumah terbentang kebun pala tua yang rapat, nyaris menyentuh dinding. Aku membuka tas, mengeluarkan map berisi dokumen. Nama kepala desa lama tertera di banyak lembar. Tanggal berhentinya berbeda-beda. Ada yang dicoret, ada yang ditimpa tanda tangan baru. Aku menghela napas. Pekerjaan ini seharusnya sederhana. Menjelang malam, listrik padam. Tak ada yang panik, tak ada yang mengeluh. Lampu minyak dinyalakan, seolah pemadaman adalah bagian dari jadwal harian. Aku duduk sendiri di ruang depan. Udara semakin lembab. Bau tanah basah merayap masuk dari celah papan. Saat itulah aku mendengar suara dari dapur. Ting! Aku menoleh. Di rak kayu dekat tungku, sebuah botol kaca kecil berdiri. Aku yakin botol itu tidak aku lihat sebelumnya. Kacanya buram. Tutupnya dibungkus kain hitam yang diikat benang merah lusuh. Aku mendekat, tapi berhenti satu langkah sebelum menyentuhnya. Bukan karena takut, lebih karena perasaan tidak enak yang sama seperti saat seorang menyebut namamu dari belakang. Padahal kau tahu tak ada siapa-siapa. Jadi aku membiarkannya di sana. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah di luar rumah. Langkah kecil, teratur, menyusuri dinding, berhenti lama di satu titik. Aku tidak bangun. Aku tidak membuka jendela. Aku pura-pura tidur. Karena di dalam pekerjaanku, aku sudah belajar satu hal. Ada hal-hal yang lebih aman jika tidak ditanggapi.
Pagi harinya, aku bertanya pada seorang perempuan tua yang membersihkan pala di halaman. Apakah rumah singgah itu sering dipakai? Ia mengangguk. Dulu, habis itu, ia tidak langsung menjawab. Sejak kepala desa lama pergi, rumah itu jarang kosong. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi perempuan itu sudah berdiri dan masuk ke rumahnya. Aku kembali ke rumah singgah, membuka map kerjaku. Di halaman paling belakang ada satu catatan tangan yang tidak tercatat di arsip resmi. Lokasi kebun tidak boleh diubah. Ada titipan. Tulisan itu ditandatangani oleh kepala desa lama. Dan entah kenapa, dari dapur aku kembali mendengar suara pelan. Ting. Pagi di dusun Tanah Hening datang tanpa tanda apapun yang bisa disebut aneh. Matahari muncul seperti biasa. Angin bergerak pelan. Tidak ada kabut. Tidak ada burung yang mendadak diam. Justru itu yang membuatku tidak tenang. Kantor desa sudah buka ketika aku tiba. Bangunan kayu itu berdiri bersih. Halaman disapu rapi. Bendera merah putih berkibar lurus seolah tak pernah disentuh angin laut. Beberapa perangkat desa sudah duduk di tempat masing-masing. Map-map coklat tersusun di meja panjang. Kami sudah siapkan semua berkasnya, Pak Arman, kata sekretaris desa sambil mendorong satu map ke arahku. Terlalu cepat. Biasanya kalimat itu baru muncul setelah permintaan berulang dan wajah-wajah lelah. Aku membuka map, arsip lama, laporan pembangunan, pembagian lahan, musyawarah desa. Nama Elias Laturama muncul hampir di setiap halaman. Tanda tangannya tegas, konsisten, seolah orang itu tidak pernah ragu mengambil keputusan. Namun di berkas-berkas terakhir, namanya mulai menghilang, digantikan paraf kecil yang terburu-buru. Tanggal pengunduran dirinya berbeda-beda. Di satu dokumen, alasan kesehatan. Di dokumen lain, tidak mampu menjalankan tugas. Aku mengangkat kepala. Pak Elias sekarang tinggal di mana ya? Ruangan hening. Hanya saat, tapi cukup terasa. Beliau sudah pindah, Pak, jawab sekretaris desa akhirnya. Kemana? Keluar daerah. Tidak ada tambahan, tidak ada penjelasan. Nama itu seperti sesuatu yang tidak ingin mereka sentuh terlalu lama. Menjelang siang, Reno Salosa datang. Kepala desa baru itu masih muda untuk ukuran jabatan tersebut. Pakaiannya rapi, sepatunya bersih, dan cara duduknya mantap. Seperti orang yang sudah lama membayangkan diri berada di kursi itu. Silakan dicek semuanya, Pak Arman, katanya sambil tersenyum. Kalau ada yang kurang, kami perbaiki. Nada suaranya tenang, tidak defensif, tidak gugup. Pak Elias banyak meninggalkan catatan, kataku sengaja. Reno mengangguk pelan. Beliau orang baik, katanya. Terlalu hati-hati, kalau boleh jujur. Ia tersenyum tipis. Sekarang kami coba bergerak lebih cepat demi kemajuan dusun. Aku mencatat cara ia mengucapkan kata kemajuan, seolah itu jawaban untuk semua hal yang tidak ingin ia jelaskan. Saat istirahat siang, aku berjalan menyusuri dusun. Anak-anak bermain di halaman rumah. Ibu-ibu menjemur pala di tikar anyam. Para lelaki duduk di beranda, mengobrol pelan. Semuanya terlihat tertib, terlalu tertib. Namun, ketika aku melewati kebun pala di belakang rumah singgah, suasana berubah. Pohon-pohon tumbuh rapat, membuat cahaya matahari terpotong-potong. Udara di sana lebih dingin, bau tanah basah terasa lebih pekat. Seorang lelaki tua yang sedang memungut daun kering berhenti ketika melihatku. Kebun ini luas, kataku.
mencoba membuka percakapan. Kenapa tidak dikembangkan saja? Lelaki itu menggeleng pelan. Tidak boleh. Karena adat. Ia menatapku cukup lama sebelum menjawab. Karena batas. Aku hendak bertanya lagi, tapi ia sudah berjalan menjauh. Seolah percakapan itu memang tidak dimaksudkan untuk diteruskan. Di antara batang-batang pohon, aku sempat melihat sesuatu berdiri, diam, seperti sosok tertutup kain kusam, lurus, tidak bergerak. Aku berkedip. Hanya bayangan daun dan batang pohon. Sore hari, aku kembali ke rumah singgah. Botol kaca kecil itu masih berada di rak dapur, tepat di tempat semula. Tidak berdebu, tidak tersentuh. Aku membuka arsip lama yang terselip di bagian bawah map. Di sana ada selembar kertas tanpa kop resmi. Tulisan tangan Elias Laturama. Wilayah kebun tidak boleh dialihkan, apapun alasannya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada cap desa. Kalimat itu tidak terasa seperti nasihat. Lebih seperti peringatan yang ditulis oleh seseorang yang tahu ia tidak akan sempat menjelaskan. Malam turun cepat di tanah hening. Saat aku makan sendirian, dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak. Terlalu jauh untuk jam segitu. Aku membuka pintu. Jalanan gelap, tidak ada siapa-siapa. Ketika pintu kututup kembali, dari dapur terdengar bunyi pelan. Ting. Seperti kaca disentuh ujung kuku. Aku duduk diam, dan untuk pertama kalinya aku berpikir, Elias Laturama tidak sekedar menjaga kebun. Ia menjaga sesuatu agar tetap tinggal di tempatnya. Dan kini, penjagaan itu telah berpindah tangan. Malam di rumah singgah terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu dapur menyala redup, meninggalkan bayangan di dinding yang tidak sepenuhnya mengikuti bentuk benda. Dari jendela, kebun pala terlihat sebagai hamparan gelap yang menyatu satu sama lain. Tidak ada batas yang jelas antara satu kebun dan kebun yang lain. Semua terlihat sama, dan justru itu yang membuatku tidak tenang. Botol kaca kecil itu masih di rak dapur, posisi tegap. Mulutnya tertutup rapat. Isinya tetap bening, tapi cahaya lampu membuatnya tampak lebih dalam dari yang seharusnya, seolah kaca itu menahan sesuatu yang tidak mau memantul. Aku mematikan lampu dapur dan kembali ke kamar. Beberapa benda tidak perlu dipahami. Cukup dipastikan tidak berpindah tempat. Aku terbangun oleh suara yang samar. Bukan suara langkah. Bukan juga suara hewan. Seperti suara tanah basah yang ditekan perlahan. Dalam mimpi aku berdiri di kebun pala. Pohon-pohon tumbuh rapat dan seragam. Seolah ditanam oleh tangan yang sama. Pada waktu yang sama. Tidak ada penanda. Tidak ada patok. Hanya tanah. Seseorang berjongkok di hadapanku. Tubuhnya membelakangi aku. Tertutup kain kusam yang melekat di punggungnya. Di tangannya ada botol kaca. Botol yang sama. Kebun ini bukan dibuat untuk ditanam, katanya pelan. Tapi supaya tidak ada yang berjalan keluar. Apa yang ditahan, tanyaku. Ia berhenti bergerak. Yang seharusnya berhenti, jawabnya. Kalau botolnya bergeser, berarti batasnya dilanggar. Botol itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Kemudian aku terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Tenggorokanku kering. Dari arah dapur terdengar bunyi pelan. Satu kali, tidak diulang. Aku tidak bangun. Tidak menoleh, dan pagi datang tanpa sisa mimpi, tapi dengan perasaan yang menetap.
Pak Maten datang ke kantor desa menjelang siang ketika ruangan hampir kosong. Ia berdiri lama di ambang pintu sebelum akhirnya masuk, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. "Saya dengar Bapak menginap di rumah singgah," katanya. Aku mengangguk. "Botolnya masih di sana?" tanyanya. Aku terdiam. Ia menarik kursi dan duduk tanpa menunggu jawaban. "Kalau masih diam, artinya belum dilepas," katanya. "Kalau sudah bergeser, berarti ada yang berani macam-macam." "Apa hubungan botol itu dengan kebun?" tanyaku. Maten menatap keluar jendela, ke arah hamparan kebun pala yang tampak menyatu satu sama lain. "Kebunnya sengaja dibuat sama," katanya. "Kalau beda, orang tanya. Kalau kosong, orang datang." Ia menoleh padaku. "Yang penting bukan tanamannya," lanjutnya, "tapi sampai sejauh mana orang boleh menyentuh tanahnya." Ia membuka map lusuh yang dibawanya. Di dalamnya hanya ada sketsa kasar kebun dengan satu titik kecil dilingkari. "Pak Elias yang pegang ini," katanya. "Dia tahu kapan harus berhenti." "Kenapa Bapak datang ke saya?" tanyaku. "Karena rumah saya yang paling dekat," jawabnya singkat. "Kalau batas itu runtuh, keluarga saya yang pertama kena." Ia berdiri. "Saya tidak minta Bapak berbuat apa-apa," katanya. "Hanya jangan membantu memindahkan yang seharusnya tetap di tempatnya." Sebelum pergi, ia berhenti sebentar. "Pak Elias tidak pergi," katanya pelan. "Dia dijadikan bagian dari batas." Sore itu aku berjalan melewati kebun pala dengan langkah pelan. Tidak ada perbedaan mencolok antara satu kebun dan kebun lain. Pohonnya sama, tanahnya sama. Namun di satu titik, tanah tampak lebih gelap, seperti pernah digali lalu diratakan tanpa niat merapikan. Aku berdiri di sana cukup lama. Ada perasaan seperti berdiri di atas sesuatu yang menahan napas. Aku mundur. Menjelang malam, Reno Salosa menemuiku. "Kami akan menyambungkan jalur antar kebun," katanya ringan, "supaya rapi dan efisien. Kebun ini semuanya sama kan?" Aku tidak langsung menjawab. "Pak Elias terlalu terikat pada aturan lama," lanjut Reno. "Kalau semuanya disambung, dusun ini kelihatan lebih hidup." Aku menatapnya. "Tidak semua yang disambung jadi lebih baik," kataku. Reno tersenyum tipis. "Kadang yang perlu dilepas cuma rasa takut." Malam kembali turun. Di dapur rumah singgah, botol kaca itu kini berada lebih dekat ke tepi rak. Tidak jatuh, tidak pecah, hanya bergeser. Aku berdiri cukup jauh untuk tidak menyentuhnya. Di dalamnya, bayangan tipis tampak mengendap-endap, seperti kain yang terendam, diam menunggu. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, botol itu bukan untuk mengurung sesuatu. Ia untuk memastikan sesuatu tidak mencari tempat baru. Dan batas itu perlahan mulai kehilangan penjaganya. Suara pertama itu datang menjelang subuh. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam. Seperti sesuatu yang digeser perlahan di atas kayu. Pendek, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian suara yang sama terdengar lagi, lebih dekat. Aku membuka mata. Lampu dapur masih mati, tapi cahaya bulan masuk lewat jendela, cukup untuk melihat garis-garis lantai. Di ujung lorong, bayangan rak dapur tampak sedikit berubah. Aku bangkit perlahan. Saat aku melangkah satu langkah, suara itu berhenti. Aku tahu suara itu berasal dari dapur, dan aku tahu apa yang ada di sana. Botol kaca itu sudah tidak berada lagi di rak. Ia berdiri di lantai dapur, tepat di tengah ruangan, tegak, tidak pecah, tidak terguling,
seperti sengaja diletakkan. Aku mundur setengah langkah. Jantungku berdebar terlalu keras untuk rumah yang sunyi. Bau tanah basah perlahan memenuhi udara dapur, padahal lantainya kering. Di dalam botol, air bening itu kini keruh. Ada sesuatu seperti serat kain gelap yang mengambang pelan, berputar mengikuti gerakan yang tak bisa kulihat. Ting, botol itu bergetar pelan sekali. Aku tidak menyentuhnya. Aku kembali ke kamar dan menutup pintu, menguncinya. Sepanjang sisa malam, suara gesekan itu terdengar beberapa kali, selalu pendek, selalu berhenti sebelum aku membuka pintu. Pagi hari, dusun tidak berubah. Orang-orang tetap beraktivitas. Anak-anak tetap berlari. Tidak ada yang tampak panik, seolah malam tadi tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika aku berjalan melewati kebun pala, aku mencium bau yang sama seperti di dapur. Tanah basah yang baru dibuka. Di antara barisan pohon, aku melihat jejak kaki. Bukan bekas sepatu, bukan juga telapak telanjang. Jejak itu panjang, tidak simetris, seolah kaki itu diseret. Jejak itu mengarah ke satu titik yang sama, tanah gelap yang kemarin kulihat. Dan dari sana, jejak itu keluar, bukan masuk, keluar dari kebun. Siang itu seorang ibu pingsan di dekat rumahnya. Katanya ia melihat seseorang berdiri di antara pohon pala di belakang rumah. Tubuhnya basah, kepalanya menunduk. Kain kusam menggantung panjang. Ketika dipanggil, sosok itu mengangkat kepala tanpa wajah. Warga bilang itu cuma kelelahan, terik matahari, kurang minum. Tidak ada yang mempersoalkan kebun. Sore hari Pak Maten menemuiku lagi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar ketika memegang rokok. Tapi rokok itu tidak dinyalakan. Botolnya sudah bergerak, katanya pelan. Aku mengangguk. Berarti batasnya sudah terbuka, lanjutnya. Sekarang ia tidak cuma menahan. Apa yang terjadi kalau dibiarkan? Tanyaku. Maten menatap ke arah kebun, lalu ke rumah-rumah di sekitarnya. Yang ditanam akan mencari yang hidup, katanya, supaya ada yang menggantikan. Menjelang malam, Reno Salosa mengumumkan rencana pengukuran ulang tanah kebun. Besok pagi, katanya di balai desa, hanya ukur, tidak digali, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku melihat beberapa warga saling berpandangan, tapi tidak ada yang bicara. Ketika aku menatap Reno, ia tersenyum-senyum, orang yang merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, aku kembali ke rumah singgah dengan langkah cepat. Botol kaca itu kini berada di depan pintu kamar, tepat di ambang, seolah menunggu aku masuk. Di dalamnya, kain gelap itu kini menempel di dinding botol, membentuk siluet kepala dan bahu. Airnya tidak lagi bergerak. Aku berdiri kaku. Dari luar rumah, terdengar suara langkah berat di tanah basah, diseret pelan, mengelilingi rumah satu kali, lalu berhenti. Dan dari balik pintu dapur, terdengar suara yang bukan suara siapapun yang hidup. Ada yang memanggil. Keesokan harinya, sejak pagi, Reno tidak terlihat di desa. Pengukuran itu seharusnya dilakukan pagi hari. Tapi sejak pagi sampai siang, Reno Salosa berada di kantor kecamatan, mengurus berkas pengalihan lahan yang belum sepenuhnya disetujui. Ia kembali ke desa dengan wajah tegang dan suara tergesa. Sekarang, katanya, kalau hari ini tidak dipatok, besok tanah ini bisa ditarik lagi. Petugas ukur saling pandang,
Matahari sudah condong. Sore begini sebaiknya ditunda, Pak. Reno menggeleng keras. Justru sekarang kita kejar hari. Pengukuran dimulai ketika cahaya matahari berubah kuning kusam. Udara terasa berat, seolah kebun pala itu menahan napas. Angin membawa bau tanah basah, padahal tidak hujan. Burung-burung ribut, bukan pulang tapi seperti terusir. Patok pertama ditancapkan. Bunyi itu tenggelam aneh. Petugas itu berhenti, menatap lubang patok. Pak, tanahnya hangat. Teruskan, kata Reno cepat. Saat patok kedua hendak dipasang, salah satu pengukur tiba-tiba terdiam. Ia menatap ke arah barisan pohon pala di sisi kebun. Ada orang, katanya pelan. Semua menoleh. Di antara batang-batang pohon, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutup wajah. Gaunnya putih kusam, tapi bagian bawahnya kabur, seolah menyatu dengan bayangan tanah. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri, lalu menghilang saat mata berkedip. Ada yang lihat? Tanya pengukur itu. Suaranya bergetar. Tidak ada yang menjawab. Pengukuran kacau. Alat sering jatuh. Angka tidak konsisten. Kompas berputar sendiri. Salah satu pengukur muntah di semak, mengaku pusing dan dingin mendadak. Pak Reno, katanya, saya tidak berani lanjut. Reno memaki pelan. Takut beginian aja. Ini cuma kebun. Saat itulah Maten menarik tanganku. Pak Arman, katanya lirih, ikut saya. Kami menjauh dari kerumunan, menuju batas kebun yang lebih gelap. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Maten menatap langit yang mulai memerah, karena batasnya baru mau dihapus. Ketika kami kembali, tanah di sekitar patok sudah mengendur. Bau anyir menyebar cepat. Kain gelap muncul dari dalam tanah, terlipat rapi. Tulang lengan terlihat, dan di leher kerangka itu tergantung botol kaca kecil diikat serat pohon yang menghitam. Botol manci yang dikubur bersama Elias. Sore berubah menjadi senja. Azan maghrib terdengar jauh, menggema tipis. Saat nada pertama mengalun, botol kecil itu bergetar. Tanah bergerak, bukan runtuh, tapi menarik. Reno terjatuh, tangannya mengais, tapi tanah berubah lengket. Dari celah-celah itu, tangan-tangan hitam berlapis lumpur muncul, menahan tubuhnya ke bawah. Botol kecil itu retak sekali, dan Reno menjerit, bukan karena sakit, tapi karena dipanggil oleh tanah dengan namanya sendiri. Gelap turun. Jejak seretan mengarah ke dalam kebun, lalu menghilang. Tanah kembali rata. Kerangka Elias tertutup lagi. Reno Salosa menghilang. Maten duduk diam. Kalau saja pagi tadi mereka berhenti, katanya pelan. Tanah masih bisa diam. Aku teringat botol besar di dapur, dan aku tahu yang menjaga sudah dilepaskan. Setelah Reno menghilang, kebun itu ditutup. Bukan dengan pagar, bukan dengan tanda larangan. Hanya dibiarkan kembali seperti semula. Pohon pala tetap dipanen, tapi tidak ada lagi yang berani menggali, meratakan, atau menandai ulang. Tanah itu tenang, seolah tugasnya sudah selesai. Beberapa hari kemudian, polisi datang. Mereka tidak menemukan jasad Reno, tapi menemukan sesuatu yang selama ini tertimbun rapi. Sisa-sisa penguburan lama, laporan desa yang tidak pernah dikirim, dan catatan tanah yang sengaja dihapus. Nama Elias muncul kembali. Ia bukan sekedar kepala desa lama. Ia orang terakhir yang menolak pengalihan kebun keramat. Ia tahu tanah itu bukan untuk diperluas, bukan untuk disambung, dan bukan untuk dipindah tangankan. Ia juga tahu Reno tidak akan berhenti. Keterangan Maten membuka sisanya. Malam itu, bertahun lalu, Elias dipanggil ke kebun dengan alasan musyawarah.
Tidak ada saksi, tidak ada keributan, hanya satu keputusan yang dibuat dalam gelap. Elias dibunuh di tanah yang ia jaga. Botol kecil diikatkan di lehernya bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai pengunci, agar yang ditanam tidak menuntut, agar batas tetap berdiri, agar desa tetap tenang. Dan selama batas itu tidak dilanggar, tanah memang diam. Reno membangun kekuasaannya di atas diam itu. Ia yakin semuanya sudah selesai, sampai ia sendiri yang menghapus batas terakhir. Kasus itu ditutup tanpa penahanan. Secara hukum, tidak ada pelaku hidup. Secara adat, keseimbangan sudah kembali. Desa melanjutkan hidupnya, perlahan, tanpa banyak bicara. Aku kembali ke kota beberapa minggu kemudian. Aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai suatu malam, di rumahku sendiri, jauh dari desa dan kebun pala itu, aku mencium bau tanah basah. Di dapur, di sudut yang tidak pernah kugunakan, sebuah botol kaca berukuran kecil, jauh lebih kecil dari botol dapur biasa, berdiri, kosong. Aku tidak ingat pernah membawanya pulang. Saat aku menyentuhnya, kaca itu dingin, dan untuk saat aku merasa seperti tanah sedang menimbang sesuatu. Bukan amarah, bukan memanggil, hanya memastikan bahwa yang tahu tidak benar-benar pergi. Jadi segitu dulu pembacaan cerita pada malam hari ini. Semoga kalian menikmatinya, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia. Tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela.